Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Muhammad Idrus, SE, dan juga Bapak Wiweko Probojakti, SE, MBA. Selamat siang Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat datang dalam acara sharing session yang bertajuk Life After Graduations, Potential Career Path for FEB Students. Hari ini, bersama dengan dua alumni FEB UGM yang luar biasa, kita akan mengulik potensi jenjang karir lulusan FEB UGM baik untuk mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Bersama dengan Bapak Muhammad Idrus, SE, atau yang biasa dipanggil Pak Idrus, dan juga Bapak Wiweko Probojakti, SE, MBA, yang akrab dipanggil Pak Dodit, kita akan mendengarkan. Beliau akan berbagi pengalaman di dunia kerja, serta informasi-informasi mengenai prospek kerja setelah lulus kuliah, baik untuk S1 maupun S2. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini, nanti kami mohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat pada Zoom, kemudian panitia akan memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Idrus dan juga Pak Dodit. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan profil singkat kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Muhammad Idrus, SE, atau lebih akrab disapa Pak Idrus. Pak Idrus merupakan alumni S1 FEB UGM, Angkatan 93, dari Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yang sekarang kita kenal sebagai Departemen Ilmu Ekonomi. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun untuk berwirausaha pada bidang bisnis pendidikan, lembaga pelatihan manajemen komputer, dan pengadaan barang atau logistik, pertambangan, termasuk fire, safety, and rescue, dengan klien yang ada di bidang pertambangan, mineral, batu bara, oil and gas, power plant, dan juga industri yang lain. Pak Idrus merupakan founder dan juga CEO dari CV Trust One Indonesia dan juga PT Reforma Infinite Indonesia. Di samping itu, beliau juga merupakan founder and business development director dari PT Sarana Literasi Indonesia. Sangat luar biasa. Kemudian, narasumber kita yang kedua hari ini adalah Bapak Wiweko Probojakti, SE, MBA, atau lebih akrab disapa Pak Dodit. Beliau merupakan alumni S1 Akuntansi FEB UGM Angkatan 86. Pak Dodit kemudian melanjutkan studi S2-nya di IMI Jakarta. Beliau memiliki berbagai pengalaman sebelum berada di posisi saat ini nih. Beliau pernah menjadi General Manager Product Management Division, Consumer and Retail Banking dari BNI. Kemudian Pak Dodit juga pernah menduduki posisi sebagai Executive Vice President Consumer Credit Risk and Analytics Bank Mandiri. Kemudian di samping itu beliau juga pernah menjabat sebagai CFO Mandiri Utama Finance. Saat ini Pak Dodit merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko di PT Angkasa Pura II Persero. Sangat luar biasa. Baiklah, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, untuk menyingkat waktu, mari bersama-sama kita simak pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Kepada Pak Idrus, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang terhormat, Pak Dekan, Pak Eko Suwardi, bersama jajaran staf FEB UGM, Mas Dodit, saya panggil Mas Dodit saja, mungkin lebih akrab ya, Mas Dodit ya. Siap. Semoga selalu sehat dan Amin. sukses selalu ya di Angkasa Pura. Terus juga adik-adik FEB UGM yang saat ini mungkin sudah mulai memasuki tahap akhir di masa perkuliahan. Saya langsung saja ke materi. Sebenarnya ini kuliah umum yang nanti mungkin tidak terlalu spesifik ya. Kita mungkin akan lebih banyak discuss nanti dipandu oleh Mbak Anggraini. Ini salah satu saya sedikit memunculkan kenapa muncul gambar ini di awal, bahwa perusahaan kami fokusnya adalah masuk di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Dan ini salah satu klien kami di Makabe atau di Sumatera Utara di grupnya Asna. Nah, ini kami reuni yang ke-25 tahun di tahun 2018, dan di sini nampak mungkin juga masih aktif Mbak Deni ya. Mbak Deni juga salah satu angkatan kami yang saat ini sebagai Direktur Kartu
kartu prakerja. Dan alhamdulillah angkatan kami di 93 ini sudah banyak masuk ke perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk juga sebagai birokrat seperti itu. Nah, sedikit company review dari perusahaan kami, Trust One dan Reforma. Kami lebih banyak berbisnis di mining company, di antaranya untuk mining construction, labor supply, safety and consulting. Ini produk-produk yang kami punya ya, mungkin terlalu spesifik, saya hanya memberikan informasi secara umum saja. Nah, untuk mining service inilah yang menjadi bisnis kami sejak 2016 sampai dengan saat ini. Hampir sebagian besar klien kami ada di mining, mungkin juga adik-adik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Adaro, Brau, Aman Mineral, Petrosi, dan lain-lain, adalah merupakan klien-klien kami yang eksis sampai dengan saat ini. Ini sih yang menjadi pertanyaan, seperti juga tadi ada diskus sama Mas Dodi di awal gitu ya. Ketika kita lulus, mau kemana ya kita? Biasanya kita masih galau, mikirnya setelah lulus baru mikir gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita akan sharing dengan Mas Dodi yang mungkin sudah malang melintang juga ya, di perbankan, di finance, dan lain-lain. Dan kami dari Trust One yang saat ini eksis untuk di mining company. Nah, ini pertanyaan besar, kemana mahasiswa UGM setelah lulus kuliah? Secara umum, mungkin ini yang terbesit di pikiran adik-adik. Ya, kita bekerja di sektor publik, ambil shortcut saja lah ya. Cari lowongan, kesana kemari, kirim CV. Itu yang mungkin pasti dilakukan. Dan mungkin juga sama, Mas Dodit sama saya juga pada awalnya juga melakukan hal yang sama lah ya. Karena jangan sampai lulusan FEB kok masih nganggur. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besarnya. Yang kedua, tidak dipungkiri perbankan. Perbankan juga malah salah satu memang kirir yang sangat terbuka lah ya, sampai dengan saat ini. Yang ketiga jelas sebagai dosen. Yang keempat peneliti, yang keempat masuk ke manajerial perusahaan, yang keenam mungkin bekerja di kantor konsultan perencanaan pengembangan ekonomi wilayah. Ada juga mungkin juga ini yang mungkin jarang dilirik, bekerja di kantor perwakilan NGO. NGO juga sebenarnya salah satu hal yang menarik yang mungkin kadang-kadang tidak dilirik ya. Dan juga saya kira juga salary-nya cukup menjanjikan untuk NGO asing yang ada di Indonesia. Nah, arti inilah yang mungkin secara umum ketika kita lulus mikirnya pasti nggak jauh-jauh dari sini. Artinya nggak mau menabrak apa ya, yang di depan sana itu pokoknya taunya lurus aja lah. Yang penting punya status. Nah, seperti itu. Opportunity atau employee, opportunity yang kami masuki saat ini di perusahaan pertambangan, itu juga sebenarnya prospeknya sangat-sangat menjanjikan, adik-adik sekalian. Sampai dengan saat ini, jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, itu ada kurang lebih, yang aktif itu ada 5.700 sekian. Yang terbagi IUP, IUPK, PKP2P. Dan mungkin di sini juga ada salah satu lulusan dari FEB yang mungkin sebelumnya sudah pernah mengisi di FEB Sharing Session, itu ada Mas Muklis, yang saat ini aktif sebagai salah satu manajerial di PT Freeport Indonesia. Nah, prospek karir yang terbuka untuk di pertambangan mungkin ini juga jarang terfikirkan. Di sini ada HRD, kita bisa masuk dari sisi aspek finance, accounting, marketing, bisnis, dan lain-lain. Nah, ini sedikit bocoran saja, walaupun ini bukan merupakan satu angka yang baku, ya lumayan lah ya. Begitu lulus masuk di mining, ya minimal sudah dapat 2 digit lah. 2 digit untuk yang bujangan, lumayan ya Mas Dodit ya. Nah, ya kurang lebih. Bengkoknya Nah, itu dia. Tapi kerennya kan luar biasa Mas Dodit kalau di bankers ya. Ya artinya nih estimasi salary lah ya, yang artinya ya ini di perusahaan-perusahaan seperti Adaro Indonesia, Braupul, Sinarmas Mining, dan lain-lain lah ya. Kurang lebih sudah bisa masuk ke angka 2 digit. Tapi ini bukan merupakan sesuatu yang susah untuk kita masuki. Nah, cuma perlu diingat, kerja di perusahaan mining, beda halnya kita bekerja di perusahaan swasta yang ada di
Jakarta atau di Jogja, yang mungkin pergi pagi jam 8, jam 5 sore balik. Kalau di mining company, kita bekerja itu dengan sistem roster. 2 bulan kerja, 1 bulan libur. Nah, seperti itulah yang terjadi. Selain karir sebagai employee, saya akan sharing mungkin lebih banyak. Saya ingin mengajak pada adik-adik bahwa setelah lulus, kita jangan hanya berpikir sebagai employee. Kita juga harus berpikir bahwa ada opportunity wirausaha atau peluang bisnis yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, salah satu peluang bisnis yang mungkin ada dan sangat menjanjikan adalah peluang bisnis di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Yang mungkin ada, pertama, pengadaan barang dan jasa, saya kira itu sangat jelas. Yang kedua, kita akan masuk juga ke konsultan perencana untuk program CSR. Saya kira juga sangat terbuka lebar gitu ya, seperti juga disampaikan oleh Pak Eko, Pak Dekan tadi. Yang ketiga, kita juga bisa masuk untuk penyelenggara MICE event. Yang keempat, mungkin ini yang menjadi bisnisnya sangat menjanjikan di masa depan adalah startup teknologi untuk mining industry. Yang ini belum tergarap maksimal. Nah, untuk mencapai itu semua, tentunya kita perlu cara. Yang pertama, mungkin ini jarang kita manfaatkan, adalah manfaatkanlah data alumni FEB UGM. Saya kira ini datanya ada semua di Mas Amir. Ya. Kita harus manfaatkan data ini karena hampir data-data tersebut terupdate di mana saja sih alumni-alumni FEB ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia. Yang kedua, bangunlah komunikasi awal, gitu ya. Siapkan kurikulum yang terbaik kalau kita mau jadi seorang karyawan atau employee. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah passion. Passion kita mau kemana? Kita mau bekerja, kita mau jadi wirausaha, atau mau seperti apa? Ketika adik-adik memutuskan untuk berwirausaha, tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus membentuk tim, kita harus berani, mencoba, gagal, insya Allah suksesnya bisa ada di depan. Pertanyaannya adalah ketika kita melakukan wirausaha, modalnya dari mana? Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Untuk membangun usaha, apakah perlu modal, apakah tidak? Ini jawabannya relatif. Nah, informasi Pak Dekan, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik, kami membangun Trust One Indonesia. Jujur, orang tua saya bukan merupakan orang tua yang sukses dan berada. Basic saya waktu kecil, saya seorang nelayan sih sebenarnya ya. Yang pagi kami harus menjual ikan, sore mengambil kembali hasilnya, itulah yang saya lakukan waktu kecil sampai dengan saya menginjak SMP. Sampai dengan SMA, alhamdulillah terima di UGM. Dan ketika kami mendirikan perusahaan Trust One Indonesia, saya harus berutang dengan salah satu rekan saya yang baik, itu adalah 3,5 juta rupiah, saya masih ingat, bikin perusahaan kok bisa berhutang gitu ya. Tapi saya punya tekad. Yang kedua, saya diberikan space di salah satu tempatnya dia 3x4 dengan hanya 1 meja. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan waktu, perkembangan relasi, dan lain-lain, semuanya bisa terjadi. Dan alhamdulillah setiap tahun kami ya sudah cukup menghasilkan untuk bisa membayar gaji karyawan, mengembangkan bisnis, dan lain-lain. Nah, yang paling terpenting juga, ketika kita mau berusaha, kita juga kemungkinan besar juga akan membutuhkan investor. Nah, ini kembali kepada apa yang disampaikan Pak Dekan, bahwa ilmu ekonomi itu sangat berguna. Hitung-hitungan, membuat proposal bisnis, dan lain-lain. Inilah kuncinya untuk bisa meyakinkan investor. Finally, ini yang harus saya sampaikan kepada adik-adik sekalian sebelum nanti kita masuk ke sharing ya. Tentunya tidak ada yang instan untuk kita bisa sukses. Yang kedua, kita harus berani mencoba, mereview, mengevaluasi, mencoba dan mencoba lagi. Jangan pernah takut gagal,
jangan pernah merasa malu atau minder. Pertama, adik-adik ini saya pribadi sangat beruntung bisa pernah mengenyam pendidikan di FEB. Kita sudah punya brand FEB UGM, siapa yang nggak kenal di Indonesia ini? Ketika kita menyodorkan CV, kita mau kerja, yang dilihat pasti lulusannya dari mana. Itu sudah jamak lah kita lihat. Pasti kita sudah menjadi satu priority. Artinya kita sudah punya brand. Nah, brand ini jangan pernah disia-siakan. Tapi tidak hanya cukup brand. Kita harus punya kemampuan. Nah, kemampuan ini tidak hanya harus dapat di bangku kuliah. Seperti yang Pak Dodit, mungkin sudah banyak kursus-kursus yang diikuti. Kenapa kursus-kursus penting? Karena apa? Ketika kita lulus kuliah, kita belum punya pengalaman. Pengalaman kita adalah kita harus mengikuti kursus-kursus yang sesuai nanti passion yang kita mau hadapi. Nah, yang terakhir adalah sukses itu adalah milik semua orang. Tapi untuk orang yang mau berusaha. Tidak ada semua itu yang sifatnya simsalabim ya. Iringi dengan doa yang ikhlas. Finally, minta restu orang tua. Saya kira itu, Pak Anggraini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kita akan lebih banyak sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idrus. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi dengan Pak Idrus, silahkan dituliskan pada kolom chat, sehingga nanti akan kita pilih untuk kita diskusikan. Untuk menghemat waktu, kita lompat dulu ke Pak Dodit untuk menyampaikan pemaparannya terkait karir path setelah lulus. Kepada Pak Dodit, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dekan, Eko Suwardi PhD, beserta jajaran seluruhnya termasuk staf pengajar, panitia, dan tentunya adik-adik mahasiswa. Saya diberikan waktu 30-40 menit, saya hanya ada 8 slides, dan nanti saya akan lebih banyak berdiskusi jika adik-adik akan punya pertanyaan. So, Wina boleh tolong di-share di halaman judulnya. Saya kemarin waktu ngobrol sama Mbak Dian, bilang bahwa Mbak Dian boleh nggak ini saya campur-campur pakai bahasa Inggris, karena pertama supaya teman-teman juga bisa menyiapkan diri jika nantinya harus masuk ke dunia kerja seperti tadi sudah Mas Idrus sampaikan ya. Apalagi ngelihat angka gajinya udah pasti langsung pada melek semua tuh tadi teman-teman yang hampir 300 orang ini. So I'd like to start with sharing with you the 3 facts that I found from my discussions with Mbak Dian, FEB UGM, about yourself, about the 300 graduates yang just recently graduated dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ya. The 3 facts that I learned is that number 1, majority of you itu prefer to work in corporate world, to become a professional, climbing a corporate ladders in a multinational companies. Those yang ada di Indonesia, ya, tentunya juga merupakan cabang dari multinational companies yang adalah di seluruh dunia. Nah, to enter a job market, you have to be able to compete with a lot of other graduates like yourself. So, there are 3 things that basically you have to be able to, master. Yeah. Number 1, you have to stand out from the pack. Yeah. If there are thousands of people, graduating from universities, graduating from the Faculty of Economics and Business, how can a potential employer will choose that you are the right person? Yeah. So you have to stand out from the pack. Number 2, that you have to be very competitive. Yeah. You are going to be compared with graduates from other state universities, the like of Universitas Indonesia, ITB, IPB, itu semuanya pinter-pinter like yourself. So you have to be very competitive. Number 3, you have to have the ability to convince your potential employer that you are the right candidates.
And therefore, in later slides, I will share with you my tips to you in selling your ideas and in engaging a very interesting interview discussion. So you will be able to convince your potential employer that you are the right candidate for the job. Yeah, that is the fact number one. The fact number two, I learned from the faculty members of FEB that majority of you have English proficiency above average. This is very encouraging to hear, Pak Dekan. Saya senang mendengar ini because if I compare with my generations, yeah, I graduated FEB UGM in 1991, 30 years ago. You were not even born yet, yeah. Even your parents mungkin belum ketemu kali. So I mean, it's a very long time ago. At that time, it's only few of us are able to to speak in English, yeah. Not to mention speak fluency, yeah, proficiency-nya yang bagus gitu. But these days, majority of you have English proficiency, that is one of the model, you know, to be competitive in the job market. The fact number three, that according to some of the corporations that have, you know, recruiting some of the graduates from FEB, the feedback we got from them is that majority of you are still not confident enough when selling your ideas, when communicating with other people. Therefore, I think in this regard, yeah, you need to do your homework. You need to be able to improve the way you have to sell yourself, yeah, to your potential employer. Even if you're planning to work as an entrepreneur, ya, punya bisnis sendiri, setting up startup company, these skills you need also because you need to convince other people to buy your product or services. So based on the three facts that I learned from you, my sharing today will have three objectives. Yeah, number one is, as the title says, yeah, this is about potential career after graduations. Yeah, you have learned from Mas Idrus that working in a mining corporations offer a lot of perks and benefit. Yeah, it's a good money, it's a good income. If you, whenever you are entering a company, it's already a double-digit figure, yeah, in terms of the remuneration. Yeah, tadi kan I commented on Mas Idrus that as bankers, you will not get that much. Yeah, and the best if you are an ODP of a bank negara, misalkan either BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN gitu ya. I think you will be in the average of between 7 to 9 million per month. Yeah, if you are in a bank asing, of course you'll get higher. Yeah, so it depends on you nanti pengen ke arah mana. So that is the first objective of my sharing today. Yeah, so I'm going to share with you the potential career after graduations, but you need to prepare yourself better. Number two is to prepare yourself for the interview. Yeah, interview is not easy. To convince the interviewer is also not easy. Yeah, my experience when interviewing candidates, yeah, from across Indonesia, I found that graduates from FEB UGM or generally graduates from UGM itu have difficulty in, you know, in engaging in a, you know, two-way types of interview discussion. Yeah, whenever the interview almost conclude gitu ya, and then the interviewer ask questions, kamu punya pertanyaan nggak? The candidate itu nunduk, nggak Pak, cukup gitu. That is not right. You have to ask question gitu ya. Even you have to interrupt your interviewer di tengah-tengah kalau misalkan you have something to say. But I guess the millennial generations like yourself sekarang udah lebih berani ya expressing your ideas. So I encourage you to do better, to improve your skills in the interview. That is the objective number two. Objective number three is to prepare you better when it comes to presenting your ideas in front of publics atau enggak gitu ya. So itu tiga objektifnya. I hope I'll be able to manage my time. Nanti Mbak Dini just remind me aja if I approaching my time window. My slides is 8, my appendix is only 2 slides.
Wina, if you can go to the next slide, please. This is the slides that tadi Mbak Dini udah nyebutin ya, one of my experience. But I'd like to take this opportunity to share with you of the 8 certification that I have attended. Yeah, there are some areas that I think relevant for you. Yeah, I know, speaking in Zoom itu creates a lot of challenges. Yeah. I cannot maintain an eye contact with you. Ya, I cannot see the room. Ya, jadi nggak tahu juga seberapa banyak yang off kameranya dan seterusnya. Seberapa banyak yang sambil dengerin juga, ya, you are engaging in other activities gitu. Ya, but that is the fact of life. Kita sekarang di era masih dalam pandemi di mana seperti tadi Pak Dekan katakan, ya segala sesuatu dilakukan dengan virtual. Tapi at the same time, virtual offers a lot of benefits as well. We become more productive because kalau biasanya face-to-face meeting sehari cuma bisa 2 atau 3, during this time gitu, I think my average meeting per day di angka 1/2 itu mungkin 5 to 6. Ya, so even I have a meeting yang startnya 7:30 p.m. Ya, dan itu nggak sekali 2 kali. So in the middle section of these slides, you'll see that I have certifications on the interview skill. Based on the STAR method, ya, dari DDI back in 2004, ya, mungkin you're just like 3 to 4 years old waktu itu, ya. And I have also a certified being an effective business presentation skill coach, ya, which I accomplished it when I worked for GE Capital in Japan 2008. Yeah, so these two, I just put 2 slides for you so that you'll be able to learn how you'll be engaging a very good interview later when you start a job hunting, ya, kan pasti kan prosesnya kan pasti kan namanya tes dulu kan, tapi kan biasanya finalnya kan interview session, be it a one-to-one interview ataupun panel interview. Yang kedua adalah effective business presentation. I'll share with you also the 3 things that you have to master when you're going to selling your ideas. Yeah, a lot of other things that I put here is basically because your age dikali 2 ditambah 10, that is my age basically. So we are like perhaps 30 years apart gitu ya. Jadi what I have accomplished this year yang memang udah melalui perjalanan panjang gitu ya. So if you go to the next slide, Win, di halaman berikutnya, I'm going to share with you that this pandemic is unprecedented. This is unforeseen. Who knows that last year in the month of March, government has announced the first case of pandemic cluster Depok waktu itu. This has changed a lot of things in our life, yeah, the way we work, the way we do our prayers, the way we live, the way we do our activities, the way we study, yeah. So this is unprecedented. I will tell you the 2 comparisons of these 2 corporations, which is the result of the pandemic. Ya, yang pertama BCA. BCA is the largest private bank in Indonesia, well respected. Ya, market capitalization-nya 803 triliun rupiah. Ya, itu adalah jumlah lembar saham dikali harga sahamnya yang 32.000 sekarang rata-rata. 803 triliun market capitalization BCA itu adalah the largest in our capital market. Ya, siapa yang nggak tahu BCA? Ya, I think their product holding ratio, kalau if you open your wallet and see whether or not you have the BCA product, pasti ada. Ya, product holding ratio of BCA product itu rata-rata antara 4 sampai 5. What does that mean? That means that every individual like ourselves itu holding between 4 to 5 BCA products. That is how strong and how powerful and impactful BCA. BCA dengan market capitalization 803 triliun itu has been in the business for, I don't know, 40 years, 50 years, 60 years, ya. As your parents, dia pasti tahu kan kayak apa perjalanan BCA. Angka itu, if I convert it into US dollar, it will be a 55 billion US dollar. 32.000 harga saham BCA, if you convert it into US dollar, itu sekitar $2,5. Ya. I fast forward to a company which grew very exponentially because of the pandemic. Apa? We are in all of us here pakai apa? Pakai Zoom. Look at the Zoom share price. Look at the Zoom market capitalization. You just open your smartphone and check it out.
Ya, the share price is 287 US dollar. Coba dibandingin BCA yang tadi $2,5. Berapa kali lipat? 140 kali lebih tinggi. Coba lihat market capitalization dari Zoom, 85 billion US dollar. Tadi BCA saya sebut berapa? 55. So these two is how the pandemi itu bisa merubah everything, gitu. Ya. So jadi ini buat adik-adik supaya paham bahwa if you want to work in a corporations yang sudah established kayak BCA atau yang baru sangat bagus tumbuhnya seperti Zoom atau any other technology company, then you know the background, gitu. Seperti apa harus mempersiapkan diri. Ya. The next slide I'm gonna tell you about the quote. I like this quote. Ya, let me read it for you. This is a Defense Secretary di zamannya George W. Bush. Ya. He said in one of his press briefing back in 2002, there are no knowns, there are things we know. We also know there are known unknowns. This is to say, we know there are some things we do not know, but there are also unknown unknowns. The one we don't know. Yeah, this is interesting, guys. So, of course, all of us tahu yang paling atas ya. Kita tahu apa yang kita tahu. Gitu. Sebagian dari adik-adik tahu juga bahwa ada yang kita tahu, kita nggak tahu. Makanya kita belajar, makanya kita dengerin sharing session kayak begini, makanya kita berguru dari para senior kita. Makanya kita melihat gimana orang tua kita mendidik kita. Gitu. Ya. But the danger is kalau kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Gitu. Ya, so saya berharap adik-adik nanti in preparing yourself untuk menjadi a better individual, a better person, itu bisa from time to time itu mengimprove yourself to become a better person. Yeah. Let me move to the next slides untuk melihat because I work for Angkasa Pura II, like Mas Idrus tadi juga sharing tentang Trust One. I'm gonna share with you in one slide, ya, gimana itu Angkasa Pura II. It's not easy to explain Angkasa Pura II itu in one slides, but just just follow my explanation ya. Angkasa Pura II adalah airport operator, diberikan license BUBU itu Badan Usaha Bandar Udara oleh Kementerian Perhubungan untuk mengoperate airports di 20 lokasi. There are the 20 angles on the left hand side of the slides. Wina boleh pointernya ke sana, ditunjukin ke sana. Itu 3-letter code yang that you learn if you fly using aircraft. You know that your destinations and your origin itu kan pakai 3-letter code. Ya, if you fly from Soekarno-Hatta, the letter code is CGK, Cengkareng Airport. If you fly from Soekarno-Hatta to Kuala Namu, it's to KNO Kuala Namu. Itu 20 airport yang dimanage oleh AP2. Di sebelah kanan adalah the number of passengers yang melewati bandara-bandara di bawah AP2. Ya, I just choose the Bandara Soekarno-Hatta. If you look at tahun 2018, there are 66 million passengers per annum hilir mudik menggunakan jasa bandara. That number in 2018 is even higher than orang-orang yang melewati Bandara Changi di Singapura. Ya, in 2018 total passengers yang hilir mudik dan menggunakan jasa bandara di Bandara AP2 is almost 112 million passengers per annum. The word passengers in an airport operator, we use it very frequently because our revenue streams coming from 3 types of customers. One is corporate customers, adalah airlines. Second is business customers, adalah tenants, ya, para pengusaha toko, warung, makanan yang ada di airports, ya. Dan yang ketiga adalah individual customers like yourself, passengers, ya. So the understanding the number of customers yang melewati bandara-bandara di Angkasa Pura II itu, jadi teman-teman bisa understand bagaimana mendapatkan revenue-nya. If you fast forward to year to date sampai Agustus tahun ini, look at the number of passengers drop significantly. Yeah, the pandemic has made the people mobility to very limited. Yeah, borders are closed. People are reluctant to fly. People are afraid to fly because they feel that they can be ketularan COVID-19.
Those kind of things yang membuat kemudian bandara turun drastik hanya sekitar dalam 8 bulan tahun ini hanya 17 million of passengers. Our projection for this year number of passengers is about between 25 to 26 million. Yeah, almost 2/3 down of what we have accomplished atau achieved 3 years ago. On the left-hand side of this slide, this is the awards that is received by Soekarno-Hatta Airport. Yeah, we are the best airport staff in Asia. Just recently, number 10. We are number 34 in terms of world's top 100 airports. So we are proud of this achievement. Yeah, you should be proud also as passengers who fly through Soekarno-Hatta Airport. Soekarno Airport is our national gateway. Yeah, it's one of the bandara yang akan selalu teringat oleh siapapun. In fact, Pak Presiden Jokowi sendiri January of last year melakukan groundbreaking untuk pembangunan Terminal 4. However, the pandemic has made everything changes upside down, sehingga itu akan ditunda pembangunannya not until 10 years from now. So if you move to the next slide, Win, saya mau sampaikan juga ke adik-adik bahwa Angkasa Pura II itu kayak apa sih? Binatang apa sih itu? Entity apa sih itu? We are in the cluster of aviation and tourism. Yeah, in the short future, we gonna be merged under holding yang namanya PT Aviasi dan Pariwisata. There are 7 BUMN yang akan menjadi satu dalam beberapa stages. There are 2 airport operators, Angkasa Pura II dan Angkasa Pura I. Angkasa Pura II, where I work, manages 20 airports. Angkasa Pura I manages 15 airport. Teman-teman, adik-adik mungkin nggak tahu ya, di Indonesia itu ada 300-an airports. Yang di-manage sama AP2 dan AP1 itu cuma 35. So yang 260-an lainnya di-manage siapa? Di-manage langsung oleh Kementerian Perhubungan. The like of Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, ya, Tasikmalaya, ya, bandara-bandara perintis di remote areas in Archipelago, itu semuanya di-manage langsung oleh Kementerian Perhubungan. Ya, there are also tourism destinations yang di-manage by ITDC sama TWC di tengah. Ya, ITDC itu Indonesia Tourism Developer Corporations, dia yang membangun Mandalika untuk nanti MotoGP di tahun depan. TWC adalah Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. INA adalah Hotel Indonesia, ya. Kalau teman-teman lewatin Bundaran HI di Jakarta, tahu Hotel Kempinski, itu dulunya namanya Hotel Indonesia. Sarina adalah retail management, very iconic, dan dari tahun zaman Bung Karno dulu Sarina sudah ada. Dan tentunya our national flag carrier airline. So by sharing with you the types of entity, the types of BUMN under cluster aviation and tourism, you would have a better ideas atau understanding terus mau kerja di seperti apa gitu. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen dibuka Win di halaman 13 di appendix-nya. These are the types of jobs that going to be increasing or decreasing. This is the source. I take it from the World Economic Forum just last year, October. On the left-hand side is the increasing demand on the job roles. 20 top job roles yang bakalan naik permintaannya in the next future. Ya, kemudian decreasing demand itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bakalan tumbuh. So, coba ask yourself, where you want to be, like mungkin 5 years from now, 10 years from now, segala macam. Those are the type of jobs yang bakalan akan kelamaan akan kalah dengan generation job yang barunya. Ya, pertanyaannya, pekerjaan-pekerjaan yang kita semua udah belajar sekarang sekolah di FEB, di manajemen akuntansi atau ESP ada di sini nih. Ya kan? Contohnya ya, ada accountants dan auditors. Ya, ada juga business services and administration managers. Ya, and you can read it yourself later. Artinya apa? Harus takut nggak? Harus khawatir apa nggak kalau ini di decreasing demand? For those of you yang udah ada di sebelah kirinya, ini increasing demand, ya, AI, artificial intelligence, data analytic, IoT, Internet of Things, big data, ya, digital marketing, digital transformation, semua yang serba digital on the left hand side, gitu, software, engineering dan seterusnya. Ya, nah, saya jadi mau bilang nih ke adik-adik. If you think yourself, tadi Mas Idrus bilang, ayo, open up yourself untuk jangan melulu pengen jadi bankers gitu, pengen kerja di perbankan. Ya,
dulu emang keren banget sih ya, kerja di perbankan kayaknya kita bangga gitu ya pakai baju putih atau biru muda pakai dasi gitu. Wah, kemana-mana dasi kita pakai. Sekarang kalau kita jalan-jalan pakai dasi malah diketawain orang, wah ini pekerja banget ya gitu. The business owner they go out and they're not wearing ties gitu, ya kan? Nah, tapi apakah tetap menarik perbankan? Sangat menarik. Ya, dan apakah teman-teman lulusan FEB UGM bakalan bisa compete? Bisa. Nah, cuman saya mau bilang nih, tadi saya bilang di depan kan, compete-nya harus stand out from the pack, harus kompetitif, harus bisa convince the potential employer. Ya, nah, saya kasih contoh deh sekarang, real example. Ada 4 bank BUMN, tadi saya udah mention in the beginning ya. Yang the biggest one is BRI, Bank Rakyat, kedua Bank Mandiri, ketiga BNI, keempat BTN. Ada the largest private bank, BCA. Saya quote satu lagi, the largest foreign bank where I work for back in 1992 to 1997 to Citibank. Look at the CEO of those corporations. Look at the profile of the CEOs of those banks, gitu ya. Memang sayangnya nggak ada lulusan FEB UGM sih, tapi nanti nggak usah kecil hati teman-teman. Kita lihat, adakah lulusan ekonomi di situ? Oh ada, Pak Yahya Seatmaja di rootnya BCA adalah lulusan FEUI, ya. Nah, Pak Royke Tumilar di rootnya Bank BNI adalah lulusan FE Trisakti. So at least teman-teman, oh tenang, gue bisa jadi di root bank one day. Ya, ada contohnya, ya. Terus yang 4 lagi lulusan dari mana? Lulusan mereka adalah tukang insinyur, ya. Di rootnya BNI Pak Narso adalah IPB, ya, di Bogor. Ya, di rootnya Bank Mandiri Pak Darmawan Junaidi adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ya, di rootnya Citibank, ya, Batara Sianturi adalah chemical engineer dari Cleveland University di Amerika. So, what does it apa ini artinya apa? Teman-teman, kompetisi di dunia sana itu, di dunia nyata ini, nggak di dunia maya, itu berat. Makanya kalau teman-teman adik-adik itu udah punya pilihan ya mau seperti apa nanti karirnya gitu, just keep this slide, you know, and then you can refer to it later and then think carefully gitu before you make decision. Ya, balik ke halaman depan, halaman 4. I continue ya. This I find this interesting nih teman-teman, adik-adik. I'm gonna read some of the quotes ya. This is menarik. I get it from the college life. Just Google, nanti dia muncul paling atas. Ya, so it says that there are 6 key success life after graduation. I'm gonna tell you about the number 5 and number 6 ya, karena itu yang in my opinion relevant dan harus juga teman adik-adik tahu. Number 1 is fundamental, tentunya ya persiapan secara fundamental harus bagus nilainya, punya keahlian yang lain dan seterusnya. Wrapping up loose ends itu ya harusnya adik-adik jangan lupa kalau punya pinjaman mahasiswa dilunasin, kalau punya tabungan mahasiswa dikonvert menjadi tabungan yang bukan mahasiswa lagi dan seterusnya ya. Lihat hal-hal yang merupakan kewajiban dan seterusnya. New commitments harus mempersiapkan diri. Taking risk harus siap mengambil risiko. Nah, understanding failure ini menarik. Understanding failure in this website it says failure is an inevitable outcome of certain choices and risks that you take. However, it shouldn't stop you from making choices. Failing is a learning experience that helps you understand yourself and the choices you make as you move forward with your life. Jadi, adik-adik, career path unrelated to your degree, is it the end of the day? Not necessarily. Nggak usah khawatir. Giving up your lifelong dreams gitu, ya siap-siap aja gitu, ya. Jangan ngelihatnya dari giving up your old dreams gitu, ya. Kalau emang tadinya cita-cita mau jadi pilot, ya agak susah sekali sekarang. Tapi kan maksudnya banyak yang lain gitu. So it says you're not giving out your old dream. You just merely making room for new ones. By pivoting, dia bilang gitu. Just like startups often do, ya. Nah, yang overcoming failures, ini interesting. Failure is a crucial steps in anyone's life, including in students' life after graduations. Overcoming it, it's not simple. I agree with them, ya. But it is certainly not impossible as well. Nah, jadi di dalam website College Life itu, di overcoming failure, interesting, they quote ada 4 hal yang adik-adik harus pahami. Yang pertama, acknowledging who you are, gitu ya. Coba deh ask yourself, pengen jadi apa sih?
Ini nggak cuman semalam 2 malam seminggu ya. This is a journey for your next life, next chapter. Jadi take time lah, take your time untuk benar-benar think through it gitu ya. Apa yang sebenarnya pengen you accomplish gitu ya, 5, 10, 20 years from now. Yang kedua, acknowledging your strength ya. When it comes to failure, you tend to reflect and see what it is that you did wrong. Nah, ini orang, karena begitu ada kegagalan langsung lihat gue salahnya di mana ya. Another way to work around it is to evaluate what you can do right. Nah, itu penting. See the positive side of it. Kalau ngelihat gelas yang isinya setengah, it's not half empty, it's half full gitu. So, ask yourself, ya, does your idea bring you joy or fear gitu. Ya, ini kan kekuatan kamu nih ya, your strength. Ask yourself, do you feel expansion or contraction? Does it generate excitement or dread? Dread itu fear, ketakutan. Ya. Does it feel liberating or suffocating? Ya, itu about acknowledging your strength. Ya, the number 3 is networking. Ya, the networking is very important. Today's event is one of the networking. After this, my suggestion to you adalah bergabung dengan Cafe Gamma, ya, keluarga alumni FUGM, Pak Dekan jadi pembina di situ, Mas Amirullah menjadi ketua koordinator, saya anak buahnya Mas Amirullah di situ, ya. Kemudian seeking support, gitu, ya. Nah ini nanti you can just refer to that website later, ya. This is interesting. I find it interesting also that I put this one slide to for you. Now I'm gonna continue karena pasti Mbak Dini bentar lagi ngingetin saya ini. Tinggal 2 slides lagi. So I'm gonna share with you the 2 skills that you have to master to prepare you better to enter the corporate world, to enter the job market. Yeah, whether you're gonna be an entrepreneur, you're gonna be setting up your own firms or businesses, or whether you're gonna go to the job hunting and try to compete with other graduates to win the corporate world. Yeah. To work in a corporation, to start an ODP, Officer Development Program, to start as an MA, Management Trainee atau Management Associates gitu ya. Nah, if you move to the next slide, Win, ada 3 hal yang saya ingin teman-teman pahami untuk bisa melewati, untuk diterima bekerja di one corporation. You need to be successful in an interview gitu ya. Interview gampang-gampang susah, kita kan tiap hari bisa bicara, tapi begitu di interview orang, kita jadi grogi, jadi nervous. So my advice to you, ada 3. Pertama, prepare yourself. Do your homework. Ya, saya aja at my level now, kalau nginterview orang, terus orangnya itu nggak prepare, saya langsung bisa paham. Gitu. Oh, dia nggak prepare. Apa contohnya preparation yang teman-teman adik-adik harus ikuti? Tahu nih mau diinterview sama Angkasa Pura II ya, yang interview juga bagusnya biasanya dikasih tahu sekarang. Apa yang harus adik-adik lakukan? Search more the information about the potential employer. Buka websitenya, ya, cari tahu industrinya apa missions atau sebenarnya objektif dari korporasi atau BUMN itu, ada itu karena apa? Seberapa besar organisasinya? How many employees do they have? Ya. Nah, if you know that the interviewer adalah level direksi gitu, kan langsung bisa dilihat di website-nya. Search for it gitu. Siapa dia? Ya, apakah direktur yang membawa human capital atau direktur yang lain gitu. Kalau yang interview adalah orang personal human capitalnya, cari di organisasinya. Di website kan ada organization chart-nya dari perusahaan itu atau BUMN itu atau perusahaan itu. Cari. Ya, pasti dia akan ada salah satu itu. Kalau levelnya adalah executive level atau senior management, pasti ada juga di organization chart. Kalau nggak ada, it doesn't matter. You know that you have learned about the organizations that yang akan menginterview. Apalagi preparation. Prepare dengan baik, ya. You have enough rest before you go for the interview, gitu, ya. Dan basically jangan engaging harus excited gitu untuk datang ke interview itu. You have think that this is the go or no go decision, whether I'm gonna succeed by these interviewers atau enggak. Nah, saya akan impress, saya sebagai interviewer, kalau yang di interview itu bisa sudah mengenal perusahaan tempat saya bekerja, apalagi terus juga tahu
di mana saya bekerja dan tentang udah cari background tentang saya dan seterusnya. Karena berarti he or she has done his or her homework gitu. Ya. Yang kedua adalah be ready to answer the STAR type of questions. Tadi saya cerita in the beginning that I'm a certified interviewer by DDI dengan metodologi STAR. So as an interviewer, I'm going to interview someone like you, somebody like you, yang akan menjadi STAR dari company. What is STAR? Coba Win dibuka di hyperlinknya. STAR is singkatan dari 4 hal. Situation, task, action, dan result. Apa sih ini? As a interviewer, saya akan menanyakan candidates berdasarkan metodologi STAR ini. Jadi, gampangnya gini bahasa terangnya nih adik-adik. Saya tuh nggak akan nanyain hal-hal yang kayak begini nih. Nah, misalkan, just take a name ya, Fulan ya. Fulan, apakah kamu bersedia bekerja keras? Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Siap, Pak. Kalau ada 26 jam sehari, saya siap. Bohong banget nggak gitu? Ya, nah, itu nggak bakalan saya tanyain. Atau, Fulan, apakah Anda siap bekerja di mana aja? Siap, Pak. Sepanjang under the sun, siap. Gitu. Ya pasti jawabannya begitu. You ask questions that you know that the answer is going to be like that. Gitu. Ya, itu namanya open-ended questions. Itu bukan STAR questions. So, interviewer yang bagus, mencari right candidate for the job, will not ask those questions. Yeah, they will ask a STAR question like this. Fulan, tell me a situations in your study time in university where you were engaging in organizations. Tell me about it. The situations. Tell me the situations. Your role itu apa? Your task itu apa? Action kamu itu kayak itu waktu itu apa? Dan resultnya gimana? So what does that tell you, adik-adik? If you can answer the STAR questions gitu dengan baik, chances are you gonna pass the interview. Because ini nggak ngarang-ngarang. Ini something that you have done in the past, something that you have accomplished during your study time. Ya nggak? Karena kan situation, task, action, result ini kan basically kan apa yang rekan-rekan kerjain, gitu. Ya kan? Nah, jadinya udah pasti bisa jawab gitu. It's not something that you need to lie gitu, ya. Nah, jadi teman-teman, prepare yourself to answer STAR type of questions. Nah, kalau gitu harus gimana? Saya cuma belajar doang. Mas Dodit, dari dulu cuma belajar doang. It doesn't matter. Belajar kan juga accomplishing something dong. Ya. Perhaps your grades is above average, mendekati 4 misalkan. Ya, this is something that you can show. You can tell the interviewer bahwa that is one of your strength misalkan. However, I do suggest that you balance also, nggak cuma belajar doang ya, aktif organisasi gitu. Dulu zamannya Pak Eko masih dosen-dosen muda, saya selalu ngikut tuh dosen-dosen muda, ngikut semua acaranya pusat antar universitas studi ekonomi, ya, seminar-seminar yang diadakan di Jogja gitu. Simple, bagian saya cuma motret sama ngantar jemput tamu gitu ya. I didn't sit in the seminar untuk belajar juga, cuman ya itu membuat saya jadi berorganisasi. Dan kalau teman-teman adik-adik dari akuntansi, saya ketua Ikatan Mahasiswa Akuntansi dulu yang kedua. Setelah yang pertama Mas Sancoyo sekarang direktur di Unilever. Ya, saya juga sekretaris di Senat Mahasiswa gitu. Jadi, enjoy your university time, gitu, your study time. Sekarang kan udah lewat nih, nanti di organisasi, di pekerjaan juga begitu, ya. So, boleh Win balik lagi ke yang tadi. Jadi, STAR questions. Yang ketiga, stay focused and engage throughout the interview. Gitu, maintain eye contact nih dengan interviewer, siap-siap nanya. Begitu dia selesai, dia belum napas, kamu udah tanya. Can I ask questions, Pak? Can I ask question, Bu? Gitu. Sebut namanya. Can I ask questions, Pak Dodit? Tadi Bapak cerita gini. Atau kalau tentang general tentang perusahaan itu, tanya dong tentang perusahaan itu. Begitu udah, jangan berhenti satu pertanyaan, tanya lagi gitu. Bapak masih ada waktu nggak? Saya ada pertanyaan lagi. Gitu, ya, try hard to impress the interviewer because that is one of the passing grade gitu. Ya nggak? Kalau sekarang saya interview 100 orang, semuanya saya bingung misahin yang 2 yang terbaik mana. Gimana cara milih? Saya akan ingat dengan orang yang aktif, yang stay fokus, yang engage throughout the interview. Ya. So good luck adik-adik untuk interview session yang mungkin teman adik-adik akan jalani. My last slide tentang bagaimana sukses di presenting your ideas. Tadi saya cerita I'm a certified executive coach. Saya
disekolahin 1 minggu di Tokyo tahun 2008 untuk belajar caranya effective business presentation. Gimana menyampaikan ide di depan publik dengan baik. Ya, I also a big follower of Steve Jobs. Ya, big follower also of Obama. Kalau kita lihat di tokoh-tokoh luar negeri ya. Sebentar ya, ini ada tamu sebentar. Saya lanjutin ya. So I told you that I learned this when I had this opportunity to be an executive coach gitu ya. Tadi saya bilang I'm a big follower of Steve Jobs. Steve Jobs itu sebelum dia presentasi, almarhum Steve Jobs ya, dia tuh melakukan latihannya. You know how many times? 100 times. Kebayang nggak? 100 times he does a rehearsal before he actually stand in front of public to sell his ideas, ya, tentunya tentang Apple, ya, kayak gitu loh, kebayang? So itu artinya apa? Preparations, prepare. Kita besok mau cerita, mau manggung, mau presentasi, bacanya baru tadi pagi. Gimana mau sukses presentasinya? Preparation is as important as execution, ya. Saya tahu slide saya itu berapa. Habis slide ini tuh slide yang apa? Appendixnya ada di slide berapa? Mau back kepada main slide harus gimana? I know exactly my slides. Even for this session aja saya dry run 4-5 kali. Saya catat juga. Saya mau ngomong apa ya di sini. By writing down apa yang akan saya bicarakan, it becomes akan tersimpan in my brain dan kemudian I naturally flow the presentations atau the ideas that I'm going to share with the audience. Gitu. Ya, the more I learn about this, the more expert I become. So for those of you adik-adik yang generasi milenial, generasi yang fast and furious ya, generasi yang everything pengennya instan, generasi yang lebih baik minta maaf dari minta izin gitu ya, karena minta izin bakalan susah, ya udah lakuin aja habis itu minta maaf ya. But you know, let me tell you bahwa when you are going in the corporate world ya, and then you're trying to present your ideas to your supervisor, to your bosses gitu. Prepare good. Prepare ya. I told you in the beginning that this is 300 people. It's difficult to understand you each in one by one. I cannot, master the class gitu. Nggak bisa tahu tuh. Teman-teman itu dengerin ngantuk atau mainan handphone atau apa gitu, sambil nonton Netflix juga gitu. Ya nggak? But if you are in a job world, in a corporate world gitu, harus ditinggalin, harus fokus dengan apa yang mau di-present. Ya. I even learn how to play my remote laser pointer gitu. Gimana cara menavigate itu, gimana gesture tangan saya, gimana kerapian dari pakaian saya, gimana dan seterusnya. Ya. Number 2 is knowing your audience. There are 3 types of audience. Ya, those are audience yang paling besar, yang paling banyak adalah audience yang senang dengerin suara orang. Namanya tipe auditory. That is majority of the audience. Ya, I think most of you ada di situ. Makanya suara saya harus naik turun, nggak bisa flat datar dan tidak menarik gitu. Harus ada penekanan-penekanan pada saat materinya itu penting. Number 2 audience adalah tipe yang senang visual, ngelihat slides kayak gini menarik. Kenapa? Karena colorful, tulisannya jelas-jelas, ya, ada key takeaway-nya, message-nya very clear, concise, dan seterusnya. Ya, jadi orang-orang yang tidak tipe auditory akan ngelihat slides untuk lihat, oh itu menarik tuh, gue dengerin Karena dia nggak senang dengerin suara orang, gitu, ya. Dan you have to be able to master those kind of audience, gitu. Baru dan your ideas bakalan sukses. Yang ketiga yang nggak masuk kedua-duanya. Ini orang mau diomongnya keren, slide-nya keren, cuman dia tipe orang harus dipegang, disenggol, diajak ngomong, diajak interaksi, namanya kinesthetic types of audience. Ini cuma 5-10%. Kalau kita lagi in real life, in stage, saya akan datang across the aisle sampai ke bagian belakang. Ya, I've been speaking to a lot of audience gitu. Sebelum pandemi itu on a yearly basis, saya itu selalu diundang dari salah satu organizer terbesar di Singapura untuk bicara di depan sekitar 600-700 audience in English. Dan itu saya latihannya puluhan kali. Ya. Dan saya akan bisa menguasai audience kalau saya turun ke panggung, jalan across the aisle, supaya bisa menjaga 10% dari audience yang tadi saya cerita adalah orang yang harus diajak berinteraksi. If you master those 3 of audience,
I can guarantee you that your presentation, your idea selling will be successful. Yeah, but it takes time to learn. Yeah, but you're still young, you still plenty and a lot of time ahead of you. Yeah, so spend it wisely. Gitu. Ya, spend it carefully. Yang ketiga, master the pitch. Pitch adalah presentation material. Master the pitch. Presentation material itu harus jelas. Ya, if you wanna try to do a dry run atau rehearsal terhadap materi presentasi itu, you sit at the back of yang paling belakang dari audience. Ngelihat slide-nya jelas nggak kelihatan dari paling belakang. Font size-nya jelas nggak? You know, I can tell you that I know this is a font size of 24 gitu. Sampai segitunya saya bisa ngerti. Oh, ini font size-nya mungkin 28 atau 32. Oh, yang judul font size-nya 40. You know, I understand that much detail when it comes to presentation. Why does it important? Yes, it is important because I want to sell my ideas to the audience. Yeah. So adik-adik, those are my slides. Yeah, I hope that you will be finding it beneficial to prepare you better for your next chapter in life. You know, my last tips for you, you know, never afraid of doing anything, ya, in your journey untuk menjadi orang yang lebih baik, individu yang lebih baik. I wish you best of luck. Congratulations for your graduations. I wish you the best of life in pursuing your next chapter in life. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Terima kasih Pak Dodit. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk sesi hari ini Pak Dodit tidak hanya teman-teman mahasiswa yang baru saja lulus, tapi kita juga punya teman-teman mahasiswa yang baru saja bergabung ke FEB. Jadi di sini kita juga akan mempersiapkan teman-teman untuk tahu sebenarnya setelah masuk FEB ada jalur karir apa sih, supaya tadi seperti yang disampaikan, tidak kemudian setelah lulus baru mikir mau kemana gitu. Jadi kami ingin bahwa teman-teman mahasiswa ini ketika masuk kemudian sudah mulai memikirkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipersiapkan untuk nanti masuk ke dunia kerja atau untuk nanti membuat bisnis sendiri gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Idrus bahwa setelah lulus kuliah mahasiswa ini atau teman-teman yang fresh grade ini akan ada kesempatan untuk mencari kerja gitu ya, bekerja menjadi karyawan di perusahaan atau kemudian mengambil kesempatan untuk berwirausaha begitu. Kemudian Pak Dodit juga sampaikan bahwa kita sebagai teman-teman mahasiswa nih, we should never afraid of doing anything gitu. Jadi kita harus coba, kemudian dalam menyampaikan ide kita gitu ya, tadi entah itu dalam interview pekerjaan atau kemudian ini juga bisa kita terapkan ketika kita pitching mencari investor misalnya ketika menyusun bisnis, we have to prepare ourselves gitu ya. Jadi persiapan adalah kunci. Tahu siapa audiens kita juga adalah kunci gitu ya. Menjadi hal yang penting. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Pertanyaan berikut datang dari Muhammad Sultan Raihan Arifano. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Idrus dan juga Pak Dodit. Sultan Raihan bertanya, sebenarnya saya ingin bertanya skill yang dulu Bapak kuasai dan butuhkan saat memulai karir. Tetapi saya merasa banyak yang sudah berubah nih dari zaman Bapak dan juga zaman yang saat ini, zaman kami. Pertanyaannya, kemampuan-kemampuan spesifik apa yang Bapak cari jika perusahaan Bapak ingin merekrut fresh grade dari FEB? Spesifik dari FEB, kemampuan apa yang dicari? Kita mulai dulu dari Pak Idrus. Ya, terima kasih Mbak Graini. Saya kira pertanyaannya menarik ya. Kemampuan seperti apa yang kami cari ya. Kalau kami di sektor mining ya. Yang pasti adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itu yang pertama, communication skill lah ya. Seperti apa yang disampaikan sama Mas Dodi tadi. Nah, kenapa itulah menjadi tolak ukur awal ketika kita melakukan interview. Komunikasi awal ketika kita melakukan proses negosiasi dengan banyak pihak.
Nah, itu ya yang paling mungkin. Saya kira kalau masalah ilmu ya kita sudah dapat, kalau tidak salah 160 SKS lah ya, waktu kita kuliah ya. Dengan sekian tahun itu semuanya ada lah di situ ya, dari ekonometri ya, kalau saya di SP ya, akunting, dan lain-lain. Nah, tapi untuk membangun satu komunikasi yang baik, presentation skill yang baik, ini yang mungkin jarang dimiliki oleh banyak orang gitu ya. Dan saya kembali kepada Mas Dodi tadi, perlu persiapan, dan persiapan. Nah, itu yang paling penting. Tapi kalau masalah hitung-hitungan, saya kira nggak pernah ditanya itu ya, pada saat kita interview ya. Seperti itu. Pasti yang dinilai awal komunikasinya, terus passionnya dia pada saat kita ketemu, kita sudah bisa menilai sih sebenarnya ya. Nah, apakah dia gugup? Gugup itu apa? Karena nggak punya persiapan. Nah, seperti itu. Saya kira simpelnya saya sih itu saja. Nanti Mas Dodi mungkin lebih banyak bisa menambahkan ya terkait hal ini. Terima kasih Pak Idrus. Sekarang kita lempar ke Pak Dodit. Silakan Pak Dodit. I think what Mas Idrus sudah sampaikan I think it is the most important thing. I think communication skill tadi yang sudah disampaikan kan. Jadi from the interview sessions kan kita akan bisa gali apakah the candidates itu punya communication skill. I just like to add couple of things more ya. The other one is basically portraying your self-confidence gitu. Of course, when we are interviewing candidates gitu ya, terus dari ketemunya aja udah nggak pede gitu, ngerti nggak bisa mempotret self-confidence gitu. Tidak datang dengan preparation tadi Pak Mas Idrus sampaikan. Gimana kita convince bahwa dia the right person for the job, ya? Jadi we want somebody who can portray self-confidence, ya, good grooming juga, ya, datang dengan prepare. Dan yang kedua adalah somebody yang banyak inisiatifnya, yang kemudian dalam discussions kemudian akan terlontar gitu. Terus ditanya pengen jadi apa? Saya pengen gantiin Bapak. Kalau bisa 10 tahun, 15 tahun lagi gitu. Ya, berani gitu. Ya, punya big dreams gitu kan. Bung Karno kan bilang kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh juga masih kena bintang. So that is very relevant I think ya. Zaman now anak-anak tadi saya bilang you are fast and furious type of people. Pengen segala sesuatu yang instan, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Nah, it's the value of generation millennial. You know, build on your values, tapi juga at the same time understand and belajar dari wisdomnya para senior gitu. Ya, para senior itu udah melewati jam terbang yang jauh lebih banyak loh. Learn from them, gali wisdomnya mereka. Itu aja tambahannya Mbak Dini ya, buat Raihan ya. Good luck Raihan. Terima kasih Pak Dodit dan juga Pak Idrus. Jadi yang penting kita punya, salah satu yang penting adalah punya communication skill, tapi kemudian perlu diperhatikan bahwa tadi Pak Dodit sampaikan good grooming gitu. Kita harus bisa berpenampilan baik karena itu akan menunjukkan kita orang yang seperti apa gitu ya, dan juga inisiatif menjadi hal yang penting begitu. Baik, kita lompat ke pertanyaan berikutnya dari Alfian, masih dilempar kepada Pak Idrus dan juga Pak Dodit. Bagaimana kita sebagai mahasiswa sarjana dari FEP untuk bisa bersaing dengan mahasiswa lulusan dari sekolah vokasi yang sama-sama bidangnya ekonomika dan bisnis gitu ya pada saat lulus nantinya, karena dari yang diketahui bahwa mahasiswa vokasi ini mengedepankan praktik sehingga saat lulus sudah memiliki keahlian yang spesifik begitu. Kita ke Pak Idrus dulu, silakan Pak Idrus. Terima kasih Pak Dian. Bagaimana seorang mahasiswa FEB ya ketika lulus bisa mampu bersaing dengan mahasiswa vokasi, di mana mahasiswa vokasi ini kan artinya ya dia lebih banyak mendapatkan praktikal ya pada saat dia menjalani masa pendidikan. Kalau kita di FE mungkin lebih banyak teoretikalnya. Nah tentunya yang pertama adalah kita sudah punya brand tadi ya, saya bilang tadi, dan FE ini merupakan salah satu value yang sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari, kita tidak mau menambah kemampuan di luar dari masa-masa perkuliahan yang kita lakukan. Mungkin kita perlu menambah, kita passionnya mau kemana gitu ya. Nah, itu saya bilang tadi kita harus ikut kursus. Banyak kursus di luar sana yang bertebaran. Yang mungkin saat ini juga mungkin membantu juga programnya dari Mbak Deni ya, salah satu juga the best alumni FE UGM 93 dari JSP yang saat ini selaku direktur Kartu Prakerja. Banyak sekali kursus-kursus di Kartu Prakerja yang bisa kita ikuti lah ya, walaupun itu secara daring.
Karena juga dengan masa pandemi seperti ini, untuk offline mungkin belum banyak dilakukan. Yang kedua, tidak ada salahnya mahasiswa UPB itu secara mandiri itu mengajukan diri untuk melakukan magang. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan gitu ya. Magang itu identik dengan mahasiswa SMK atau diploma 3. Karena itu memang salah satu persyaratan dari mereka. Kita nggak punya pengalaman untuk bersaing, otomatis ya kita harus punya pengalaman juga gitu. Nah ini harus kita lakukan adalah kita bisa melakukan magang secara mandiri, bisa melalui relasi-relasi yang ada di sekitar kita, atau yang saya bilang tadi kita punya ikatan alumni. Di situ banyak sekali yang kita bisa datanya kita bisa minta ya ke Pak Mas Amir ya, bahwa saya ingin magang di posisi ini. Saya kira ketika ada alumni di sana, saya kira insya Allah itu akan terbantu. Nah, yang ketiga, karena ini sudah benar-benar sudah teknologi lah semuanya, ya kita juga mampu belajar lewat ya, mohon maaf, di situ ada YouTube, ada Google yang kita banyak cari tahu. Karena seperti apa katakan Mas Dodi tadi, ketika interview kita hanya bisa diem, kita tidak bisa mengajak diskusi dan lain-lain, kita tidak bisa improve, ya kita akan segitu-segitu saja gitu ya. Saya kira itulah informasi dari saya. Nanti Mas Dodi mungkin lebih banyak bisa menambahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Idrus. Selanjutnya ke Pak Dodit, silakan Pak Dodit. Ya, buat Alfian ya, ini Mas Idrus juga sama nih, penggemar the rule of three ya. Jadi banyak kalau cerita itu tiga hal, karena dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga. Itu kan kita kan ditanya, siapa yang kamu sayangi? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Jadi sebenarnya three things ini, the rule of three, itu gampang kok kita akan pakai kemanapun in our life. Makanya I suggest from now on nih, adik-adik juga udah mulai membiasakan diri dengan the rule of three gitu ya. Karena itu bisa diingat, bisa gampang diingat gitu ya. Nah, saya mau nambahin dari yang tadi udah masih dulu saya sampaikan. Competitions antara lulusan FEB dengan vokasi memang dari sisi praktek mereka lebih ini. But you are coming from a good schools, good faculty, good university. That is modal number one. Ya, jadi harus confident bahwa punya competitive level yang baik. Tadi kan saya cerita, the three things kalau pengen entering the job market. You have to stand out from the pack. Gitu. Dari milih ribuan, gimana tiba-tiba bisa tahu si Alfian ini yang paling baik? Gimana kalau kamu nggak stand out from the pack, Alfian? Ya. Yang kedua, you have to be competitive. Kompetitif itu ada dua, di academic achievement, bisa di organizational achievement, bisa juga both. Gitu. Yang ketiga tadi, you have to be able to convince your potential employer nanti when it comes to the interview. Tapi kan sebelum interview ada tes-tes yang lainnya. Ya, so jadi itu yang harus dipersiapkan. Kapan mulainya? Kemarin. Ya, biasanya kan gitu kan kalau ditanya. Kapan nih Pak tugasnya? Kemarin. Ya, itu artinya apa? Untuk memberikan stres bahwa itu important, harus dikerjakan. Dan nanti in a later discussion gitu ya, kalau ketemu saya lagi, kalau bisa ketemu fisik terus saya gambarin kuadran 2x2 gitu. In our life itu cuma ada urgent atau important. Kamu pengen yang mana? Ya kamu pursue yang important. Karena kalau kamu pursue yang urgent dan important, capek kepala kamu pusing. Ya semuanya kok urgent sama important. Tapi yang nggak important nggak urgent jangan dilakuin. Ya, yang nggak penting tapi urgent, nah itu salah tuh kalau dikeramasin sama bos terus, panggil sebentar gitu. Nah, in your life doing something important, try to manage your time, your projects, your target, sehingga tidak semuanya kemudian jadi urgent, ya gitu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan, Alfian. Good luck, semoga sukses nanti in your pursue for pekerjaan yang baik. Silakan Mbak Dini. Terima kasih Pak Dodit. Jadi tadi untuk bisa bersaing dengan teman-teman dari sekolah vokasi gitu ya, kita harus yakin bahwa kita nih datang, we are from a good school gitu ya, harus confident. Sebelum itu kita persiapkan dari seperti yang disampaikan oleh Pak Idrus. Apakah ada kursus yang harus kita ikuti? Kita passionnya kemana sih? Perlukah kita mengambil sertifikasi di bidang itu dan lain sebagainya? Jadi itu harus menjadi perhatian dari teman-teman semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Apriana. Dari Apriana ditujukan kepada Pak Idrus sepertinya. Jadi tadi disampaikan bahwa membangun usaha, salah satunya adalah membentuk tim. Pertanyaannya adalah menurut
Pak Idrus sendiri, bagaimana komposisi sumber daya manusia yang tepat untuk dapat membentuk tim yang hebat? Oke, pertanyaannya menarik juga ya. Sudah berpikir juga ke entrepreneur gitu ya, entrepreneur atau wirausaha. Kadang-kadang yang terbesit kita mau bikin usaha itu banyak orang gitu ya, banyak orang. Terus harapannya adalah semuanya bisa memberikan kontribusi pemikiran yang efektif. Tapi ternyata itu enggak juga. Nah, yang paling utama adalah ketika kita mau memulai memiliki satu usaha, kita harus mempunyai visi dulu. Usaha kita ini mau kemana sih sebenarnya? Apa yang kita mau buat? Jangan membuat satu usaha yang sudah banyak dibuat oleh orang, sudah banyak dibuat di luar sana. Bisa saja kita mau membuat duplikasi usaha yang sama, tapi mungkin ada beberapa value-value yang berbeda. Yang pertama, berarti ini lebih kepada visi. Yang kedua, passion dari beberapa orang yang mau bergabung ini. Belum tentu sahabat, orang terdekat itu mempunyai passion yang sama ketika kita mau membentuk satu usaha. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya bisa jawab untuk awalnya adalah passion dan vision. Itu yang paling utama lah ya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dodit juga nanti ya. Bagaimana Angkasa Pura juga bisa sebesar itu juga pasti juga, walaupun itu di bawah BUMN, tapi kan tentunya juga punya visi dan misi ya. Karena juga holdingnya banyak, stakeholdernya banyak gitu ya. Bisa jadi Angkasa Pura kalau tidak mempunyai satu stakeholder yang kompak, bisa bubar juga di tengah jalan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Idrus. Kalau menurut Pak Dodit sendiri, bagaimana nih SDM yang semacam apa yang baik untuk menciptakan tim yang baik? Kita beruntung punya Menteri BUMN yang menerbitkan atau memberikan nilai yang ada di slide saya tadi, sebelah kiri. Kalau ingat ya, sebelah kanan logo AP2, sebelah tengahnya adalah BUMN untuk Indonesia. Itu juga yang diintroduce oleh Pak Menteri kita. Yang paling kiri apa? Akhlak. Ya, manusia yang berakhlak. Apa tuh akhlak? A-nya apa? Amanah. K-nya apa? Kompeten. H-nya apa? Harmonis. L-nya apa? Loyal. A-nya apa? Adaptif. K-nya yang terakhir adalah kolaboratif. Ini adalah menurut saya wherever you gonna work for in your life later. Ini kalau diimplementasikan akhlak ini luar biasa loh, teman-teman. Ya, menurut saya 3 letters yang membuat kata-kata akhlak itu punya makna yang dalam. Ya, will it relevant to your age? Being you as a millennials gitu, ada. Adaptif, kolaboratif itu words yang suka dipakai sama anak-anak milenial like yourself. Ya, so I guess to answer to your questions, basically, if you want to be successful in your life, in your pursuit for a greatness nanti, in your next chapter gitu ya, you have to start from now on. Ya, you have to have belief and persistency ya untuk mencapai itu. Perseverance juga penting. Ya, perjuangan itu nggak berat loh. Emang kelihatannya saya sama Mas Idrus ini semuanya smooth aja, our professional career enggak. Once in my lifetime, I had the rock bottom of my career tahun 99. Apa? Bank tempat saya kerja ditutup sama pemerintah. Ya, 12 Maret 99. I was studying in S2 di IPMI Jakarta. Dengar TV pas istirahat, pengumuman mengumumkan salah satu bank yang ditutup adalah bank tempat saya bekerja. Ya. Mumet nggak? Mumet. Ya. Mau garuk-garuk aspal nggak bisa. Ya, karena sedih gitu. Gimana? Besoknya udah. Tapi yang lebih sedih lagi, ini ada sekitar 300-400 orang under me. Gimana nasibnya mereka? Ya, so there are those points in your life yang tadi saya bilang di dalam 6 key sukses untuk life after graduation itu adalah ya untuk jangan takut akan kegagalan gitu. Ya, dan alhamdulillah karena kemudian bank ini dibeli oleh bank asing, kemudian diinterview prosesnya. Ya, diinterview. Pada saat itu saya belum ikutan interview session yang tadi saya bilang gitu. Ya, tapi bank asing ini sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Saya nggak ditanya apakah siap lembur, apakah siap ditempatkan di mana aja, apakah pekerja keras, ya, apakah apa dan lain sebagainya. They ask me a star questions. They ask me the situations, the task, the action, and the result of my previous experience. Jadi, to answer your questions, tadi ada 2 ya.
Jadi pertama, jadi manusia yang berakhlak gitu. It is not only menurut saya ya, buat teman-teman BUMN Mas Idrus juga pasti percaya, itu juga relevan juga ya buat teman-teman kita yang di private sector, karena itu sama juga hubungannya kalau kita bicara kompetensi ya, bicara amanah kan, integrity kan adalah rule number one. Ya, kalau dulu chairman-nya GE namanya Jack Welch gitu kan. Ya itu kan cuman dibilang one strike and you're out. Basically if you do even a little things that is violating the company's policy, you're out basically. There is no room for fraud. Ya, there is zero fraud tolerance. Nah, itu yang harus teman-teman jaga. Ya, treat it like your soul. Ya, if you don't have integrity, you don't have soul basically. You rather die daripada hidup gitu. Ya, nah itu harus dijagain terus. Jadi pengen nanti after you graduate from your career gitu, masih tetap bisa dikenal orang karena legacy that you generated, that you created. They gonna still talk about you in many years to come. Nah itu gimana caranya? Ya kita bisa menjaga integritas dan profesionalisme kita sepanjang kita masih diberi umur oleh Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Itu Mbak Dini. Oke, terima kasih Pak Dodit. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan itu, Pak Idrus menyampaikan bahwa dalam tim yang baik, ketika membentuk tim kita harus punya visi dulu nih, kita tuh mau kemana, sehingga jelas ketika kita merekrut orang, kita punya orang-orang, kita punya tim yang juga punya visi yang sama, begitu, kita mengarah ke jalan yang sama. Kemudian untuk tim itu supaya bisa berjalan dengan baik, penting juga dikatakan oleh Pak Dodit, bahwa akhlak tadi yang disampaikan juga merupakan hal yang penting nih, integritas harus kita pegang, karena kita bisa katakan bahwa integrity is our soul gitu ya, kalau misalnya kita tidak punya integritas, sepertinya kayak kita nggak usah hidup aja gitu. Terima kasih. Kemudian kita lompat ke pertanyaan selanjutnya dari Satrio Wahyu. Satrio bertanya bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, bahkan pesaingnya itu tidak hanya manusia kalau saat ini, tapi kita juga bersaing dengan teknologi. Begitu. Bagaimana Pak Idrus? Oke, ya saya kira dengan kondisi sekarang ya, apalagi dengan kondisi pandemi, semuanya sudah serba high tech ya, semuanya serba teknologi. Tapi tetap yang namanya manusia tetap akan mengambil peranan penting. Ini sebenarnya balik juga dengan seperti yang diinformasikan di beberapa materi presentasi Mas Dodit adalah ya kesiapan untuk menghadapi gitu ya. Nah, seperti halnya kondisi pandemi ya gitu. Indonesia memang awalnya tidak siap untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Walaupun woro-woro di akhir tahun itu di China sana, bahwa pandemi ini akan berwarawiri lah ke seluruh dunia ya. Pada awalnya juga kita menjadi tidak siap. Nah, jangan sampai hal itu juga terjadi sama kita ya. Bahwa ketika dunia kerja di sana, dunia bisnis di sana, kita sudah harus mempersiapkan dari sekarang kita mau ngapain menuju ke sana. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan sharing ringan dengan rekan-rekan yang mungkin sudah expert di bidangnya. Itu gratis loh. Mereka dengan senang hati untuk bisa memberikan sharing-sharing itu. Nah, ini penting lagi kembali kepada alumni-alumni yang mungkin sudah banyak berkarir di berbagai bidang. Itu modal yang paling utama. Yang kedua ya kita tidak berhenti belajar gitu ya. Mengambil lagi filosofi dari Mas Dodit lagi. 3 itu ya. Itu yang paling penting. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Mau interview besok jam 10 baru jam 7. Bangunnya juga kesiangan, buru-buru ya, semuanya buyar gitu ya. Itu artinya kita tidak siap gitu loh. Kalau kita mau siap, artinya kita sudah well preparation, kita sudah punya planning. Nah, seperti itu. Mungkin interview 1 minggu ke depan. Jangan kita 2-3 hari kita baru mengambil pola pembelajaran karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ternyata ada beberapa kesibukan lain yang menghabiskan waktu kita. Akhirnya kita harus belajar di pagi, jam 7, jam 10 interview. Nah, itu yang saya kira mungkin harus harus direview kembali lah ya terkait itu. Saya kira itu Pak ini. Ya, terima kasih Pak Idrus. Jadi kita harus terus mempersiapkan diri dan juga sharing dengan yang ahli di bidangnya. Kalau menurut Pak Dodit, bagaimana nih Pak Dodit? Okay, to
to answer to Satrio's questions, yeah. So basically, recently there are interesting developments between banks and fintech. For those of you who plan to work for a bank, ya, misalkan for pengen jadi bankers, kan sekarang banyak fintech, ya. Sekarang gimana? Jadi pertanyaannya tadi, apakah kita harus khawatir dengan teknologi sebagai pesaing kita? Jawabannya pasti enggak. Kalau kita nggak bisa compete, kita collaborate gitu. Banks will not be able to compete with fintech. Fintech will not be able to compete with the banks. Bank has a very steady clients database. Bank has lots of source of fund, cheap source of fund, because society put their money in the banks, right? They don't put the money in the fintech. But at the same time, banks learn from fintechs how fast they are generating a new products, yeah, how fast they work, how lean and agile their organization. For those of you who have not gone to any of the fintech company, I encourage you to go. Look at their premises. Nggak ada sekat, open space, co-working space, adanya sofa, sama ayunan, sama tempat tidur 2 bedroom yang untuk bisa kalau siang mau taking a nap. Ya, coffee maker. They creating an environment where your creativity and thought process itu will come naturally coming out from your brain. That is how the bank will learn to the fintech. So my answer to you, if you cannot compete, collaborate. Collaboration is a key. Di dalam akhlak tadi yang terakhir adalah kolaboratif. You have to work together. You have to master the technology. You guys are a gadget freak individual kan. Every single menu di gadget in your gadget, Our generations, Mas Idrus and I are older generations. We don't know that we are not that advanced in terms of our gadgets. So take the advantage of your generations. Take the most of it. Values, leverage, capitalize on your strength. Itu jawaban saya buat Satrio. Mbak Dini. Okay, terima kasih Pak Dodit. So if we not need to compete with technology, we need to collaborate gitu. Okay, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Nashwa. Nashwa bertanya, apabila keinginan orang tua tidak sejalan dengan keinginan kita, apa yang bisa kita lakukan nih ke depannya gitu? Bagaimana menurut Pak Idrus? Oke, terima kasih Nashwa ya. Unmainstream juga pertanyaannya itu ya. Saya kira kenapa orang tua kadang-kadang tidak percaya dengan apa yang kita mau lakukan. Itu juga sebenarnya terjadi juga dengan saya gitu. Tentunya ketika orang tua kita misalnya berbisnis di bidang atau bekerja di bidang sektor perbankan, mungkin buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Pengennya juga akan jadi seperti itu gitu ya. Tapi kan anak-anak sekarang milenial karena dengan terbukanya arus informasi gitu ya, akhirnya menciptakan informasi-informasi baru ya, baik terkait kerjaan maupun bisnis. Keywordnya adalah kita untuk meyakinkan itulah kita harus melakukan pembuktian, dan pembuktian ini membutuhkan satu proses. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar dengan proses gitu ya. Tidak sabar dengan proses, tidak sabar dengan belajar tadi. Nah, tidak juga bisa membuktikan dalam waktu cepat. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan juga gitu ya. Saya kira banyak sih yang sudah sukses ya, pada awal jadi tentang oleh orang tua gitu ya, tapi pada akhirnya dia bisa sukses dan orang tuanya akhirnya menerima bahwa belum tentu tentang orang tua itu akan menjadi satu bencana ya buat kita untuk melakukan satu usaha mandiri maupun bekerja. Kita harus buktikan dengan satu proses, tapi ketika itu gagal jangan berhenti gitu ya, kita malah tambah disyukuri oleh orang tua. Nah, gagal juga gitu kan, makanya ikut saran bapak atau saran ibu. Nah, itu yang kadang-kadang mental, apa dikatakan Mas Suri tadi adalah satu mental. Kita harus punya mental untuk masuk ke dunia yang serba kompleks lah, seperti itu. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Idrus. Jadi kita harus membuktikan gitu ya kepada orang tua kita bahwa kita bisa, dan juga kita harus punya mental yang kuat. Kita lempar ke Pak Dodit. Menurut Pak Dodit bagaimana nih Pak menghadapi situasi yang semacam ini?
I agree with Pak Idrus ya. This is an interesting question from Najwa. It's a $1 million question. Jadi kalau saya sama Mas Idrus boleh milih yang kasih hadiah, coba nanti panitia boleh nggak consider Najwa sebagai salah satunya. Why I said this? You know, you guys are millennial nih adik-adik. Tuh. Oh ternyata masih ada ya orang tua yang kayak zaman saya, zaman Mas Idrus gitu ya, yang belajar dari orang tua kita yang dulu udah wanti-wanti, nanti kalau udah lulus jadi ini ya, jangan kayak ibu sama bapak gitu. Ya enggak? But I thought it was like 30 years, 20 years ago. I didn't know that it still happen now gitu ya. Bahwa sekarang ternyata your parents itu masih kayak begitu ya. Saya kasih dua perspektif. Perspektif my own experience when I graduated waktu masih sekolah 8691. Waktu itu sekolah nggak ada yang 4 tahun nih, jarang banget kita sekolah lulus 5 tahun. Yang kedua adalah my own experience with my son, 19 tahun. Karena kan dia juga pasti udah lulus SMA-nya, sekarang lagi kuliah gitu. Nah, yang pertama dulu ya. So when I was in FEB gitu, tahu nggak saya pengen jadi apa teman-teman? Saya pengen ngikutin jejak Pak Dekan, Mas Amirullah, pengen jadi dosen. Ya, saya aktif di organisasi, teman dosennya banyak. Ya, yang penting lewatin lah nilai minimumnya, jadi asisten dosen. Udah disiapin waktu itu. Ingat saya dekan-dekannya Pak Dibyo Widodo, almarhum Prof Nopirin dan seterusnya. Ya, udah disiapin. Pengen banget saya jadi dosen. For what reason? Pengen pursue academic career sampai doktoral, sampai PhD seperti Pak Dekan, seperti Mas Amirullah, ya. Gitu kan. Ya, dan itu bisa terjadi kalau jadi dosen staf pengajar. Dibayari lagi dapat beasiswa, ya. 2 tahun S2 di Amerika, di Eropa, 3-4 tahun doktor dan seterusnya. Menarik kan? You know what my parents say to me? Ayah ibu sudah pegawai negeri, ya, makanya kamu masuk negeri itu kita udah bersyukur. Jangan mengikuti jejak kita jadi pegawai negeri lagi. Mbok itu jadi pekerja-pekerja yang swasta itu loh, yang keren pakai dasi kalau kerja gitu. 30 years ago, keren pakai dasi kerja, ya. So what did I do kalau gitu waktu itu? Saya pikir restu orang tua adalah doa, ya. Tadi Mas Idrus kan juga katakan, don't say no to your parents basically, ya. Apalagi durhaka gitu, ya. Kita bilang restu orang tua itu penting. Jadi apa yang saya lakukan? Oke, saya turuti di semester 7-8 waktu itu ada kampus rekrutmen, organisasi korporasi gede-gede kayak CIMB Niaga, Arco, Astra, IBM, ya, itu waktu itu dulu namanya Niaga, Bang Niaga. Itu masuk ke FEB UGM, ngasih kampus rekrutmen, masih di semester 8. So I took that path. Ya ikutan aja proses-proses intinya. To cut the story short, saya diterima di IBM. Ya, my first job itu kerja di perusahaan teknologi yang luar biasa ngetop tahun 90-an. Siapa yang nggak kenal IBM? Siapa yang nggak pengen kerja sama IBM? Salah satu graduate-nya Pak Budi Gunadi Sadikin. Ya, he was my senior engineer when I was there. Ya, back in 1991 gitu. Ya, kan kayak gitu kan. Nah, kemudian ya udah. Tapi kan saya punya passion in life. Passion itu kan saya senang public speaking, saya senang mengajar, saya senang sharing stories atau sharing my lessons to other people. Jadi coach itu saya suka. So what I did ya during my 30 years of experience, itu saya selalu jadi coach atau mentor buat anak-anak manajemen trainee atau graduates gitu. Ya, kalau waktu jadi direksi di Bank Mega dan sekarang di AP2 tentunya punya coach. Waktu jadi senior manajemen level di posisi -1 dari direksi, saya meminta dan saya masih punya sesi-sesi di mana saya ngajar tentang effective business presentation skill yang sejak saya meninggalkan BNI tahun 2015 masih dipakai di BNI University. Gitu, divideokan. Itu one day session di mana saya memberikan itu. So jadi I can achieve both. So I can still follow my parents' advice to become pegawai yang keren-keren tadi itu, ya. At the same time, saya tetap nerusin passion saya untuk mengajar dan mengajar dalam arti bukan full time seperti para dosen kita, tapi di other opportunities in our corporate life gitu. Menjadi coach, menjadi mentor gitu dan membuat suksesor penerus-penerusnya gitu ya. Dan I feel grateful that what I have achieved di situ sudah bisa ditiru oleh tim-tim yang dulunya orang-orang yang dulunya adalah tim saya
gitu ya. Saya bangga baik di BNI, di Bank Mandiri, itu my successor itu sekarang juga udah menjadi orang-orang penting ya. Dulu my deputy di BNI, sekarang direktur BNI-nya namanya Bu Korina. Ya, dulu tuh down level saya yang namanya Bu Grace, sekarang jadi GM yang membidangi consumer BNI gitu. Those are the people yang work for me, work with me, dan kemudian juga climb sukses, lebih sukses lagi. Ya, dan itu. Yang kedua, my own experience with my son. Ini kan Najwa kan juga umurnya pasti beda setahun 2 tahun lah sama my son. My son kan juga gitu. Saya belajar dari my parents, jadi kita nggak memaksakan dia maunya apa. Orang nggak pernah nonton TV anak sekarang, ya kan? Everything itu dia nontonnya YouTube atau pakai gadgetnya atau play game online, ya kan? Tapi gimana ya belajarnya ya? Deg-degannya luar biasa saya sebagai parents. Ya, my son sekolah di Mentari dari mulai TK sampai SMA. Ya, international schools dia, sehingga dia bisa memperoleh proficiency in English yang luar biasa. Tapi competitive levelnya dia cuman average aja di kelas. Kelas yang isinya 20-24, top 10-nya itu cewek semua yang rajin-rajin. Dia mungkin ada di kuartal 30 kali gitu. Ya, yang penting nggak bawa-bawa banget. Apakah kita sebagai parents khawatir? Khawatir banget. Dia bisa survive nih di dalam dunia universitasnya ya. Ya kan? Singkat cerita, dia diterima di salah satu university di UK ya, tahun pertama, ada di asrama atau di apartemen. Kita sangat khawatir, ternyata dia survive, bisa masak, bisa nyetrika, bisa nge-laundry baju gitu, nggak teriak mbak kalau bangun pagi gitu kan. He does it everything by himself gitu, ya nggak? Jadi artinya ternyata Najwa, bahwa kita nggak perlu gini, kita harus mendapatkan restu orang tua, tapi kita bisa compromise. Kita sampaikan, Bu, Pak, mohon restunya, saya punya keinginan untuk di sini. Nanti ini juga akan bisa membuat ibu dan bapak bangga one day terhadap saya gitu. Ya, do what you love what you do gitu ya kata orang kan, sehingga nanti bisa lebih sukses. Jadi I think you guys are much younger than us di sini ya. Jadi pasti punya banyak plan untuk kedepannya. Yang pasti tadi saya ingetin ya, jangan say no to your parents, jangan durhaka, jangan membantah gitu ya, minta restu. Kalau mereka masih ada, dua-duanya masih sehat, temui mereka on a regular basis, mendoakan mereka dan seterusnya gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dodit dan Pak Idrus punya jawaban yang searah gitu ya, serupa. Jadi teman-teman jangan melawan orang tuanya jika memang orang tuanya mengarahkan ke sesuatu gitu ya. Tapi teman-teman punya passion yang berbeda, itu adalah tugas teman-teman nih untuk memastikan, untuk meyakinkan orang tuanya bahwa I can do it gitu. Bagaimana caranya? Lakukan pembuktian tadi seperti yang disampaikan Pak Idrus. Pembuktiannya apa? Misalnya ada hal yang teman-teman sukai, kemudian ternyata dari situ bisa menghasilkan sesuatu dan teman-teman yakin bahwa nantinya di masa yang akan datang itu juga akan membanggakan Anda sendiri dan juga orang tua Anda. Jadi jangan you don't need to say no, but you have to compromise with your parents gitu ya. Terima kasih Pak Idrus dan Pak Dodit. Masih ada pertanyaan lagi? Pertanyaan sekarang jatuh atau kita lempar ke Roland Syah Aji Saputra. Roland Syah bertanya, selama perjalanan karir Pak Dodit dan juga Pak Idrus, bagaimana cara mengatasi kesalahan dalam melihat sebuah kesempatan karir? Misalnya gerusa-gerusu nih, gimana sih biar nggak gerusa-gerusu gitu? Gerusa-gerusu adalah bahasa Jawa, terburu-buru gitu. Gimana nih Pak Idrus menanggapi pertanyaan ini dari Roland? Ya, menanggapi dari Mas Roland ya, supaya kita tidak gerasa gerusu dan lain-lain. Mungkin back juga dengan jawaban sebelumnya. Ya, kita nggak punya persiapan sih sebenarnya. Itu yang paling penting itu ya. Yang pertama, kita nggak punya persiapan. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang kita mau akan lakukan. Nah, seperti itu. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga, yaitu saya bilang tadi, kita tidak mau menggali informasi sebanyak mungkin. Nah, saya kira 3 hal ini yang mungkin bisa menjadi jawaban ya. Nanti bisa ditambahkan juga sama Mas Dodit ya. Nah, seperti itu. Saya kira simpel saja sih jawaban dari saya. Baik, jadi gerusa-gerusu itu bisa jadi terjadi karena tidak punya persiapan atau kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan dan kita juga tidak mau menggali informasi di situ. Terima kasih Pak Idrus. Kalau menurut Pak Dodit bagaimana menanggapi pertanyaan ini dari Roland?
Yeah, I think my answer would be align dengan apa yang tadi Mas Idrus sampaikan ya, Roland ya. Jadi you don't need to be hurry in everything gitu. If you plan it well in advance, nggak perlu gerasa-gerusu ya. So plan ahead gitu. That's my advice number 1. Plan ahead. Ya, yang kedua, have a timeline. Timeline itu adalah steps that you need to achieve it by when, ya, apa milestones-nya dan seterusnya. Ya, dan yang ketiga, you don't need to be afraid untuk fine tune atau refine your plan. Ya, tadi kan Pak Sidu sudah bilang kan, failure is something that you have to accept as fact of life, ya. It's not the end of the world gitu. You continue move on with your things, with your stuff gitu. Nah, jadi maksudnya if you plan ahead, if you have a timeline, then you refine and fine-tune your plan on a regular basis. I think you'll be in a good shape. Itu jawabannya. Jawaban serupa dengan Pak Idrus bahwa kita harus punya plan gitu ya. Kemudian detailnya adalah kita punya timeline, bagaimana kita mencapai, bagaimana kita menuju goals yang sudah kita tentukan. Kita step by step gitu ya, dari timeline yang sudah kita tentukan 1, 2, 3, 4 untuk sampai ke ujung, untuk sampai ke tujuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita punya Ferda. Ferda ini bertanya, ketika kita atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini sebagai fresh grad, lebih baik mendaftar di perusahaan besar tapi menunggu waktu yang lama, atau mendaftar di perusahaan yang jauh lebih kecil tapi waktu tunggunya lebih sedikit. Karena mungkin pertimbangan bahwa kalau lama tuh statusnya jadi pengangguran gitu kan, kalau sebentar kemudian sudah bekerja di mana gitu ya, kemudian masukkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan tersebut. Silakan. Oke, saya kira juga ini pertanyaannya cukup menarik ya. Ya, kita mau masuk ke perusahaan besar pasti antriannya panjang. Ya, CV kita nggak tahu itu ada di urutan keberapa ya. Kalau zaman kami dulu kan database itu kan belum sebagus sekarang ya Mas Dodit ya. Terus CV itu masih ditumpuk mungkin di mejanya HRD gitu ya. Yang pertama. Nah, apakah kita sambil menunggu itu kita harus masuk ke perusahaan? Saya kira ini lebih baik di-combine saja ya. Artinya seperti yang kita lakukan lah, ini saya kira sudah jamak ya. Lulus kuliah siapkan aja CV banyak-banyak gitu ya. Kirim ke sana kemari, saya kira itu bukan merupakan sesuatu yang salah. Nah, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tapi perlu diingat, jangan hanya asal mengirimkan CV. Ya, kita juga perlu lihat kita mau masuk ke industri yang mana. Nah, seperti itu, jangan sampai nanti kita masuk ke industri tiba-tiba kita dipanggil, kita juga tidak siap dengan apa yang kita mau lakukan. Ya, kita juga spending time, kita juga ada kehilangan waktu gitu, seperti itu. Masuk ke perusahaan kecil bukan merupakan sesuatu yang salah. Justru disinilah kita bisa melakukan satu proses improvisasi untuk kita terus growth menjadi lebih baik ya. Bahkan banyak mungkin profesional itu awalnya dari mana? Dari office boy. Padahal dia lulusan dari satu university dan lain-lain. Dan dia merangkak dari bawah, bisa menjadi GP, bisa menjadi sesuatu yang ini. Jadi jangan dianggap perusahaan kecil itu tidak memberikan satu kesuksesan, bahwa dari situlah kita mulai melakukan satu pergerakan ya. Saya kira itu Mbak Eni ya. Ferda. Ya Mbak jawaban untuk Ferda tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Idrus. Jadi jangan dirasa bahwa perusahaan kecil itu tidak membawa impact gitu ya, bahwa di sana di perusahaan kecil kita bisa belajar juga, kita bisa berkembang di sana gitu ya. Kalau menurut Pak Dodit bagaimana Pak Dodit antara perusahaan besar dan kecil? I like the questions ya. I like the questions in a way that nanti saya introduce satu lagi term yang saya sering pakai. Kan dari tadi itu kalau you guys nyatet gitu ya, banyak hal-hal yang saya quote dari apa yang saya have accomplished in the last 30 years of my career ya. Rule of 3 contohnya tadi ya. Kemudian prepare gitu ya, dan seterusnya. Ini yang ketiga adalah how to strike the balance antara which company that you gonna choose ya. Whether you're gonna be a big fish in a small pot or whether you're gonna be a small fish in a big pot. Ya, all with pros and cons. Ya.
Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. It depends on what you gonna achieve in life, gitu ya. And to better explain it, ya mungkin use my own experience saja. Gitu. Kan tadi in 1991, ya, it was 30 years ago, you were not even born. Itu kan my first corporation kan IBM. Itu yang mana? Small fish in the big pot, right? It's a very big organizations. Though it is just one of the employees yang dari puluhan ribu employees-nya. Kalau di seluruh dunia ratusan ribu gitu, ya. So what can he do in this organization yang sangat besar seperti itu? Yeah, doing a very little thing and it's very specific gitu. You know what I did? Jadi pengontrol dari travel expense report-nya pegawai yang berpergian karena business trip. Simple kan? Accounting entries-nya debit kredit, tiap hari memberikan report ke kasir nagih kalau yang kekurangan dari uang mukanya harus bayar, kalau yang kelebihan harus kembaliin ke rekening pegawai. That is very simple thing, which I ask myself, kok gue belajar 5 tahun akuntansi ngerjain kayak begini sih, gitu. Ya, but I look at this IBM as in general gitu. I want to learn something from this big organization. I want to learn their values. Ya, I keep telling people, there are one values that the IBM has yang saya nggak pernah dapetin di 8 organisasi atau perusahaan yang saya alami setelah itu. Apa teman-teman, adik-adik? In the first day of my kerja di sana, saya ingat sekali 1 September tahun 1991, my manager sudah datangi saya di meja saya yang kecil, ya, datengin saya untuk greeting me and say welcome to IBM Indonesia. He greeted me in the first day of my first day, and then he took me and introduced me to the team in the same floor. Ya, bayangin value of menghargai kepada employees-nya luar biasa. You know the second thing, I'm impressed in even until today. Ya, somebody from General Affairs Department approach me and take me to take a photo of my ID, and at the same time ID itu selesai, car parking saya juga selesai, ya, karena waktu itu udah ke kantor ada mobil orang tua, ya, terus dipakai, saya bisa pakai, terus udah bisa disediain, ya, dan begitu saya buka email internal, email communication yang ketiga nih, ya, udah ada welcoming dari manajemen buat saya. I never experienced those 3 things again since 1991 in my 8 corporation setelah itu. So, apa yang ingin saya ceritain buat Ferda? Jadi, pilihan itu, mau yang big fish in the small pot, small fish in the big pot, gimana caranya strike the balance, yang mana yang mau yang mana, ya, nanti Ferda akan melihat, kan tadi bilang loyalty-nya gimana dong kalau baru sebentar nyoba di yang kecil dulu segala macam. Sepanjang Ferda bisa meng-convince your supervisor, your leaders, bahwa you are moving out because a better opportunity. It doesn't matter. Ya, saya di IBM kan kelihatannya kalau dari cerita itu kan kayaknya keren dong. Oh, ini Pak Dodit pasti berpuluh-puluh tahun di IBM. You know what happened? I just stay there 1 year. Ya, karena saya ngerasa, waduh, kalau saya ngerjain these small things terus, itu kapan saya bisa naik ke corporate ladder-nya ya gitu ya. Antrinya panjang gitu, apalagi finance adalah second citizen, karena yang first citizen-nya apa? Engineers kan, ITB graduate semua tuh gitu. Ya udah, saya akhirnya switch my career ke bank, karena di gedung yang sama di lantai 5 adalah Citibank, saya masukin aplikasi lamaran ke Citibank, dan karena mereka tahu saya sudah lulusan IBM dan udah pasti melalui suatu proses yang sangat tight, saya langsung diterima di Citibank. Ditanyain mau mulai kapan, pada saat interview, nggak usah ada tes segala macam. So akhirnya saya change career sampai sekarang, sampai 2 tahun yang lalu terakhir kemudian berpindah ke real sector kan, karena kan 30 tahun saya kan di banking industry. So jadi buat again to come back to your questions, Ferda, a couple of things, ya, when to strike the balance, whether you're going to work for a smaller organization or a big organization, and how long you're going to stay there. It depends on what you're after in life, ya. Kalau pengen climb the corporate ladder, ya, di organisasi, my suggestions that you try to be well-rounded individual. Well-rounded itu apa sih artinya? You master business, you master finance, you master the human capital aspect, you master the operational aspect, you master the
marketing and business development aspect. But it's not easy to get those kind of exposure along your lifespan of your career. So what my suggestions to you adalah ya udah fokus sama 2 sama 3 things saja yang that you have a passion gitu ya. If your passion is business development marketing karena you have a above than average ability to public speaking, dan master it. Gitu. Kalau orang di belakang layar yang seringnya menganalisa dan seterusnya, ya in operations atau di finance gitu dan seterusnya. So the choice is yours basically. Saya Mas Idrus ini adalah orang yang bisa nyeritain pengalaman kita. But at the end of the day, you are the one who will do the talk gitu, who will do the walk gitu. Ya, walk the talk lah basically. Jalankan apa yang kamu percayakan, kamu lakukan gitu. Ya, good luck Mbak Dini. Terima kasih Pak Dodit dan juga Pak Idrus. Jadi teman-teman ini punya cara sendiri, teman-teman punya passion, kemudian tentukan sendiri yang mana yang kira-kira sesuai gitu ya, apakah ingin menjadi big fish in a small pond, or ingin menjadi a small fish in a big pond. Semuanya ada di tangan Anda yang memutuskan, Anda yang mempertimbangkan gitu ya. Kita punya satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi sharing session siang ini ya, Pak Dodit dan Pak Idrus. Pertanyaannya datang dari Dewa Anggar. Bagaimana kita, dari Irfan. Pertanyaan dari Irfan adalah, Irfan ingin bekerja di level manajerial gitu ya, di perusahaan. Dia ingin menjadi karyawan, tapi dia juga punya keinginan untuk merintis usaha. Mungkinkah bagi dia untuk membangun perusahaannya dari awal sambil bekerja di tempat lain? Atau harus melepaskan pekerjaan untuk fokus membangun perusahaannya nih? Menurut Pak Idrus, bagaimana nih Pak Idrus? Oke, terima kasih ya Irfa ya atas pertanyaannya. Jadi mau melakukan sesuatu yang simultan bersamaan gitu ya. Saya kira kalau untuk kita yang mungkin baru tahap awal, kita tetap harus memilih salah satu lah. Kita harus choice mana yang paling priority untuk saat itu, gitu ya. Minimal itu harus bisa berjalan dulu dan sustain gitu, dan itu harus bisa berjalan dengan baik ya, terkontrol dengan baik, dan sampai kita melakukan keduanya tapi malah tidak jadi apa-apa. Saya kira itu sih Mbak yang jawaban dari saya ya, simple lah ya, seperti itu. Baik Pak Idrus, jadi kita harus pilih dulu salah satu. Kita harus tahu prioritasnya gitu ya, minimal sustain dulu gitu ya, jangan sampai kita yakin kita melakukan kedua-duanya tapi malah kedua-duanya tidak jadi apa-apa begitu. Kalau menurut Pak Dodit, bagaimana Pak Dodit? I think my answer will be juga in alignment dengan apa yang tadi disampaikan sama Mas Idrus ya. Jadi menurut saya, basically life is about choices, and then when you have made your choice, ya, you have to prioritize how you gonna do it gitu ya. Memang kalau kita yang laki-laki ini, Mas Idrus setuju ya, kita we're not that good in multitasking, but women do ya, they're pretty damn good buat multitasking, but we're not gitu. Nah jadi ya, well, itu fact of life, ya udah fokus saja satu demi satu, one step at a time, bener nggak sih? When you have accomplished ini, when you have achieved ini, then you move to the next priority dan seterusnya, and hopefully you're gonna be in your position where you dream for a long time gitu, in much faster way ya. Itu aja, tapi be prepare buat plan B juga ya. Jadi it's not always smooth ya, you have to have the plan B. Plan B is yang tadi saya cerita sebagai fine tuning atau refinement dari yourself gitu. Mbak Dini, ini kan tadi Mbak Dini bilang udah last ya. Pertanyaan. Saya mau, boleh nggak ya? Saya nih ada di chat menarik nih. Satu, saya izin ya bilang satu. Nih pertanyaannya dari Nurdini Hadiana. My name is Nurdini from Management 2021. I wanna ask, what are common mistakes that new or inexperienced managers make? What could be done differently? I pick that questions because ini interesting ya. Ini semuanya graduates gitu, tapi dia udah one step ahead gitu, asking gimana jadi new manager, apa yang dia mistake. Jadi what she has in mind gitu. One day I'm a manager, a new manager gitu. Kira-kira common mistakes-nya apa dan apa yang bisa dilakukan differently. So jadi saya jawab ya Mbak Dini ya, untuk itu sebagai penutupan gitu. Jadi
for those of you who is going to do a job hunting after this, and then one day if you have worked for an organizations, ya, be it small, medium, large, apapun itu, corporation jenisnya seperti apapun gitu, and one day you're gonna become a manager pasti, ya, itu middle level, apa namanya, early level, it doesn't matter. Nah, jadi apa yang yang sering salah oleh new managers gitu ya. Nah, saya kasih beberapa tips ya, Nurdini ya. Yang pertama, basically pergunakan fakta. Use the fact, not assumption. Ya, apapun kalau udah fact nggak bisa di-argue. Nah, kalau contohnya di dalam presenting your ideas, bikin PowerPoint presentation, taruh source-nya. Tadi, if you recall, saya put source college life untuk yang key sukses untuk life after graduation. Can anybody argue? Cannot, because I put the source. Then they can refer to the source untuk tahu. Itu namanya fakta. So use facts, not assumption. Ya. Yang kedua, supaya nggak salah manajer, jangan terlalu cepat with your judgment gitu, atau decision. Ya, tadi Mas itu sudah bilang plan it, plan well in advance gitu. Jadi as a new managers, kamu udah punya roadmap. Ya, yang pertama apa? Pengen belajar ini, pengen master ini, setelah itu apa dan seterusnya. Jadi bikin roadmap, peta jalan bahasa Indonesianya, ya, and punya milestone terhadap pencapaian itu. Yang ketiga, tadi saya udah bilang di depan, new managers gitu ya, kan you are in the, pasti punya bosses, punya anak buah nih, ya, kan orang bilang bisa kayak sandwich nih, ya, waduh anak buah lo tiba-tiba jadi resilient gitu terhadap new leader gitu. And your boss juga ngasih kesempatan lu dicoba nih, lu bisa apa enggak gitu. Nah, saran saya mendingan dapetin support from the grassroots dari your team gitu ya, dibanding cantolan bos. Ya, boss will never last long gitu. You never know your boss will be next time. Benar nggak? Tapi kalau you create a legacy dengan membangun tim yang kuat, sampai kapanpun pasti diingat sama tim itu bahwa my leader ini ternyata bikin legacy, membuat sesuatu yang bagus ya gitu. Jadi kalau ada dua pilihan itu ya harus dapat support from your team gitu. In your first day as being a new manager, panggil team meeting. Jelasin kenapa kamu yang diangkat, apa your plan, apa your action, apa yang ingin kamu sampaikan. Dan ingat, as you grow your career menjadi manager, ingat, anytime, any day, kalau ditanya sama your boss, kamu harus bisa menjawab siapa 3 orang yang akan bisa menjadi suksesor kamu. Plan for your successor. Ya, itu namanya succession planning. Nah, why? By bikin a succession planning, kamu tahu bahwa orang-orang yang bagus di kamu itu orang-orang yang seperti ini. Ya, so I hope that answers. Saya kembalikan ke Mbak Dini sekaligus penutup nih, karena udah harus buka Zoom yang satu lagi nih. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Dodit atas jawaban dari pertanyaan untuk Nurdini. Jadi common mistakes for managers itu bisa ditanggulangi atau bisa dicegah dengan persiapan gitu ya. Kemudian ketika menyampaikan sesuatu kita harus berdasarkan fakta, bukan assumptions. Karena when we are using a fact, it's not arguable gitu ya. Kemudian ketika kita jadi manager, kita yakinkan nih tim kita. Jadi lebih baik membangun kepercayaan grassroots dibanding bos, karena bos itu bisa jadi dengan cepat berubah, tapi ketika tadi kita meninggalkan legacy yang baik, kemudian orang-orang yang jadi di tim kita ini akan bisa semacam menebarkan info bahwa kita nih manajer yang dulu kemudian timnya sukses gitu ya, semuanya berhasil. Hal-hal yang semacam itu yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua. Baik, sudah cukup banyak diskusi kita siang ini sejak pukul 10 tadi bersama dengan Pak Dodit dan juga Pak Idrus. Terima kasih banyak Pak Idrus dan juga Pak Dodit sudah berkenan untuk bergabung bersama kita dalam sharing session Life After Graduation, Potential Career for FEB Students. Harapannya teman-teman di sini semuanya dapat memetik apa yang disampaikan oleh Pak Idrus dan juga Pak Dodit, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan dirinya ke depannya untuk menjadi pribadi yang sukses gitu ya. Tidak lagi kemudian bertanya-tanya,
mau kemana nih setelah lulus, tapi sebelum lulus mereka sudah mempersiapkan diri bahwa oh saya tahu saya punya passion kemana, kemudian oh saya tahu untuk mencapai passion itu saya harus mempersiapkan diri dengan kursus A atau sertifikasi B dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Idrus dan Pak Dodit yang sudah mau bersamai kita siang ini. Acara saya kembalikan ke Mbak Santi. Terima kasih.